cuan. Halo, para trader, para investor, pemburu arah, pemburu cuan. Saya dengan Ari, host Tradeport Teknologi Podcast. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, Bapak Satya Pras, yang biasa dipanggil dengan Bapak Pras. Dia adalah seorang ahli di bidang pasar modal, juga seorang analis, seorang trainer, seorang trader, dan juga seringkali membantu perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan IPO. Halo Pak Pras, apa kabar Pak? Baik Pak Ari. Nah, terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita kali ini Pak. Sama-sama Pak. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Mungkin ini bagi para pengusaha sangat penting sekali Pak. Baik. Khususnya mengenai pasar modal, IPO atau go public. Oke. Banyak para pengusaha, kawan-kawan saya bertanya, apa itu sih IPO Pak? Oke. IPO itu kepanjangan dari singkatan dari Initial Public Offering Pak. Artinya ya sebuah perusahaan melakukan atau menjual sahamnya ke publik. Itu singkatnya ya, ke publik. Ya, lebih kurang itu. Nah, apa Pak manfaatnya Pak kalau sebuah perusahaan melakukan IPO atau go public? Oke. Salah satu manfaat dari go public itu banyak sih Pak ya. Jadi kebutuhan utama dari para pemilik perusahaan biasanya itu adalah di modal. Makanya disediakan pasar modal, di mana si pemilik perusahaan atau owner tersebut dengan menjual sahamnya ke publik melalui bursa saham yang difasilitasi bursa saham, sehingga publik atau masyarakat dapat memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah Pak, ada stigma di kalangan para pengusaha Pak. Mereka mengatakan bahwa kalau ingin IPO kita harus besar dulu. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, tidak juga Pak ya. Memang ada beberapa perusahaan yang sudah besar baru melangkah ke IPO, namun saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang masih kecil pun, bahkan yang masih UMKM pun mereka melakukan IPO karena bursa saat ini sangat fleksibel dan memberikan kontribusi yang sangat bagus kepada pemilik perusahaan. Ada beberapa keuntungan benefit dari situ, sehingga memudahkan bagi pengusaha untuk IPO di bursa efek. Nah, ini mungkin salah satu paradigma yang kurang tepat Pak ya, sehingga kita ketahui saat ini di pasar modal hanya baru 800-an perusahaan yang go public di Indonesia. Padahal perusahaan di Indonesia mungkin ribuan atau puluhan ribu Pak ya? Betul Pak. Sebenarnya sih terjadinya akselerasi peningkatan perusahaan yang go public ini baru beberapa tahun ini Pak, semenjak dipermudahkan beberapa aturan atau regulasi dari bursa efek dan OJK untuk perusahaan-perusahaan melakukan go public. Kalau kita lihat ke belakang jauh itu masih sangat sedikit. Justru sekarang ini sangat terbuka dan didukung beberapa dari berbagai sumber dari sosial media dan lain-lain itu, sehingga banyak para pengusaha itu mulai melek dan mulai memahami apa itu go public dan apa manfaat-manfaatnya, mereka tuh lebih dapat menerimanya gitu. Nah, apa tuh Pak manfaat yang bisa didapatkan oleh sebuah perusahaan ketika dia go public? Ya, tentu Pak, salah satu manfaatnya yaitu perusahaan yang sudah keterbatasan kepemilikan modal atau modal kerja ingin menambah modal kerjanya, mereka bisa melakukan go public. Yang selama ini ya mungkin mereka melihat benchmarknya adalah dari bank, pinjamannya ya dari bank atau dari pihak-pihak lainnya, yang dimana mereka harus membayar bunga. Berbeda dengan go public, kita tidak melakukan pembayaran bunga atau apapun, namun perusahaan tersebut harus terstruktur dengan baik, memiliki komitmen dan memiliki tanggung jawab, memiliki plan bisnis yang bagus, sehingga mereka itu bisa masuk ke bursa saham untuk menjual sahamnya, untuk menambah modal kerja atau
untuk ekspansi bisnis yang lainnya. Nah, menarik nih Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa dengan IPO sebuah perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal tanpa harus membayar cicilan atau bunga. Betul. Atau mungkin juga tidak perlu pakai jaminan Pak ya? Oh ya, tepat Nah, sekali Pak. seperti apa tuh Pak bisa seperti itu Pak? Ya, tentu Pak ada mekanismenya yang sudah disiapkan juga oleh Bursa Efek, yang dimana kita harus bekerja sama dengan profesi penunjang yang sudah di license atau sudah ditunjuk sama OJK. Sehingga kebutuhan semua dokumen-dokumen perusahaan yang kita miliki itu harus terstruktur dengan baik, sehingga secara pembukuan dan lain-lainnya itu harus rapi, ikutin standar Bursa Efek dan OJK. Setelah setelah dievaluasi dengan tim profesi penunjang, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai mendaftar, melakukan registrasi di Bursa Efek. Nah, apa tuh Pak yang dimaksud dengan profesi penunjang? Ya. Siapa aja itu mereka Pak? Ya, ada berbagai Pak ya. Yang paling utama pasti penjamin emisi, kemudian ada KAP, ada KH, konsultan hukum, ada notarial, dan ada appraisal, dan mungkin ada yang 5 poin, yang 5 utama ini yang biasanya kita selalu gunakan gitu Pak. Yang penjamin emisi adalah kita harus tunjuk salah satu sekuritas agar saham yang kita miliki itu dapat di listing di Bursa Efek sehingga masyarakat dapat membelinya. Sebelum proses itu namun ada hal-hal berkaitan dengan legal, hukum, kemudian pembukuannya dan masalah aset dan lain-lain ini harus clear and clean Pak sebelumnya. Gitu Pak. Jadi sebuah perusahaan kalau ingin IPO harus dibantu oleh 5 profesi penunjang itu Pak ya? Betul, dengan dibantunya itu otomatis perusahaan tersebut kita akan dapat melihat valuasi dari perusahaan tersebut. Yang selama ini perusahaan-perusahaan itu mereka tidak tahu Pak value-nya. Jadi kalau ada investor yang mau beli umpamanya perusahaan tersebut, mereka harus hitung ulang, kita panggil lagi. Namun kalau sudah listing di bursa, kita nilai perusahaan itu sudah tervaluasi secara otomatis. Seperti itu. Nah, selain profesi penunjang Pak, sebuah perusahaan bisa tidak dia mengajukan IPO langsung ke Bursa Efek atau Bursa Saham, atau memang harus dibantu oleh konsultan IPO Pak? Ya, jadi umumnya gini, memang para pengusaha bisa langsung ke sekuritas sekuritas yang memiliki hak atau yang dapat menjamin emisinya ini akan terjual. Pengusaha tidak bisa langsung ke Bursa Efek. Bursa Efek tidak melakukan pekerjaan tersebut, hanya Bursa Efek karena memfasilitasi agar sahamnya itu dapat dibeli oleh publik. Jadi ada beberapa profesi penunjang ini yang harus kita kerjasama Pak. Oke, sangat menarik ya Pak ya. Bagi para pengusaha, artinya sebuah perusahaan apabila ingin mendapatkan pendanaan atau ingin menjadi besar Pak ya, itu cukup dengan melakukan IPO. Artinya dengan IPO bisa melakukan sebuah akselerasi atau percepatan pertumbuhan. Apabila tidak dengan IPO mungkin akan lebih lama gitu kan sebuah perusahaan untuk bisa tumbuh menjadi besar. Ya tentu Pak, karena yang kalau di IPO ini sebenarnya kita jual kan forecasting Pak. Karena yang diminta oleh publik ataupun dari bursa itu kita minta forecastingnya, bisnis plan-nya. Jadi kita secara tidak langsung kita menjual futures Pak. Apa yang akan kita dapatin di dalam 2, 3 atau 5 tahun ke depan. Dengan nilai itu kita mendapatin penambahan modal untuk saat ini. Nah, kira-kira syarat-syarat apa aja Pak yang harus dipenuhi nih Pak? Sebuah perusahaan bisa IPO. Sebuah perusahaan yang mau IPO tentu mereka harus melakukan groups terutama. Jadi masing-masing pemilik saham di situ harus saling mengetahui. Kemudian harus memiliki struktur perusahaan yang bagus. Kemudian kepemilikannya juga harus orang-orang yang kompeten, yang punya tanggung jawab. Lalu mungkin secara pembukuan juga sudah mulai bagus ya, sudah rapi syarat-syaratnya. Makanya sebelum menuju ke bursa, mereka tuh perlu tunjuk beberapa profesi penunjang tersebut. Namun saat ini banyak beberapa konsultan IPO yang dapat membantu juga para perusahaan-perusahaan yang ingin go public, sehingga ini akan mempermudah dan mempercepat proses go public gitu.
Oke, kira-kira Pak ya, untuk perusahaan sekelas apa bisa melakukan IPO? Apakah sekelas UMKM ataupun startup yang sekarang sedang marak bisa Pak melakukan IPO? Bisa Pak. Justru saat ini banyak perusahaan yang sekelas startup atau UMKM ini udah melantai di bursa efek. Itu dikarenakan adanya suatu terobosan baru dari bursa yang memudahkan para entrepreneur ya yang baru, walaupun umurnya masih 1 tahun dan masih pembukuannya juga masih rugi, itu masih bisa Pak. Tapi masuk di dalam papan akselerasi. Kita sebut papan akselerasi. Jadi ada 3 papan utama, papan pengembang dan akselerasi. Itu tahapan-tahapannya, itu yang akan mengkategorikan perusahaan tersebut akan listing di papan yang mana. Menarik sekali Pak Pras ya, bahwa perusahaan sekelas startup atau UMKM bisa IPO Pak ya? Bisa Pak. Nah kira-kira ada batasan nggak Pak? Perusahaan itu harus modalnya sekian, keuntungnya harus sekian, baru dia bisa melanjutkan IPO? Iya, tentu yang kita expect, kalau biasanya investor expect perusahaan itu profit. Namun saat ini karena ada regulasi baru yang mempermudahkan untuk IPO, karena kan setelah IPO biasa perusahaan itu bertumbuh dengan baik, sehingga bursa juga memberikan 3 papan tersebut, yang papan akselerasi, papan pengembangan, papan utama. Di akselerasi ini ya walaupun perusahaannya masih rugi, baru berjalan 1 tahun dan ingin mendapatkan modal, ya salah satu caranya bisa melalui IPO. Dan itu banyak terjadi Pak, terutama perusahaan startup atau UMKM, karena sebelum UMKM ini listing, itu biasanya ada beberapa investor-investor yang sudah masuk, atau angel investor atau dana lainnya. Setelah IPO biasanya mereka exit dan akan diambil dengan investor yang berbeda. Jadi otomatis valuasi perusahaan UMKM tadi yang kecil, itu akan beranjak jadi besar Pak. Nah kawan-kawan para pengusaha, baik pengusaha besar, apalagi khususnya Anda, para pengusaha UMKM atau startup, ini sesuatu yang menarik bagi Anda. Karena Anda tidak perlu harus menunggu besar dulu untuk bisa IPO. Walaupun Anda baru berumur 1 tahun berusaha, Anda bisa mengajukan IPO. Ini adalah satu lompatan Pak ya, akselerasi untuk bisa tumbuh menjadi lebih besar. Betul Pak. Nah kira-kira Pak, ada manfaat lain nggak selain perusahaan itu dapat tambahan modal gitu kan, untuk bisa berkembang? Kira-kira ada manfaat lain yang didapatkan oleh perusahaan? Ya, manfaat lain selain itu ya otomatis perusahaan GCG-nya berjalan, itu akan menarik bagi strategic investor ya, karena lebih accountable, lebih trustable. Kemudian dari segi pengenalan perusahaan juga lebih banyak dikenal karena mendapat publikasi gratis, karena media selalu liput Pak. Dan kita juga harus terbitkan, harus kita report setiap 3 bulan perkembangan laporan keuangan kita, sehingga publik bisa melihat segalanya. Dan itu akan menambah citra perusahaan lebih baik dan membuka peluang-peluang untuk berbisnis dengan mitra-mitranya yang lain. Nah kira-kira Pak, proses untuk menuju IPO itu sulit atau mudah? Dan kira-kira berapa lama? Ataukah memakan waktu tahunan itu baru akan listing di bursa, atau memang ada waktu yang cukup pendek gitu kan? Dan memang dipermudah gitu Pak oleh regulator gitu kan, oleh regulasi pemerintah untuk bisa secepatnya IPO sebuah perusahaan yang memang siap IPO. Betul Pak. Biasanya gini ya, perusahaan yang semakin lama biasa semakin agak lambat. Lambatnya kenapa? Karena mereka punya hal-hal yang sudah lama mereka jalanin yang tidak GCG-nya berjalan, itu akan menghambat. Jadi ini harus dirapikan dulu. Namun kalau perusahaan-perusahaan startup baru biasanya itu lebih cepat, karena perusahaannya masih muda, belum banyak track record-nya, sehingga itu akan lebih cepat Pak untuk publik. Walaupun begitu ya, sebelum kita register di bursa itu, ataupun sebelum kita merapikan ataupun sebelum kita bekerjasama dengan para profesi penunjang, sebaiknya pemilik perusahaan itu merekrut atau memiliki tim internal, terutama di
auditor, kemudian di finance ya tentunya, kemudian di hukum legalnya. Ini harus dirapikan dulu secara internal, dan mereka setelah oke, baru kita akan mulai masuk ke penjamin emisi. Di penjamin emisi inilah akan menentukan berapa lama prosesnya itu Pak. Proses untuk go public. Biasanya itu ya setelah proses yang di eksternal kita ya, yang di eksternal kita selesai, mulai kita start itu lebih kurang bisa 6 sampai 8 bulan Pak. Tergantung nanti apa masalah yang ditemukan. Kalau tidak ada masalah apa-apa mungkin bisa lebih cepat. Oke, Pak Pras. Artinya kalau boleh saya simpulkan, untuk bisa melakukan IPO itu bukan sesuatu yang sulit Pak ya. Sangat mudah bagi sebuah perusahaan untuk IPO Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, teman-teman, para pengusaha khususnya UMKM atau startup, jangan tunda lagi. Apabila Anda ingin menjadi besar, segera untuk mempersiapkan go public atau IPO. Untuk mendukung Teknologi Podcast ini, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda. Salam arah, salam cuan.